Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwati yang dirahmati Allah. Apa kabarnya di kesempatan ini? Ya, puji syukur kita bisa kembali bertemu dalam program acara Sejarah Islam di Nusantara. Alhamdulillah di kesempatan ini seperti biasa kita berkunjung bersilaturahmi ke kediaman Bapak Ahmad Mansur Suryanegara, sejarawan Islam yang sudah kita kenal. Salah satu karyanya yaitu buku Api Sejarah ya. Dan kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya, Bapak. Alhamdulillah. Sudah lama baru berjumpa lagi dengan Bapak, tapi masih tetap fit dan sehat. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah dan sehat walaupun banyak acara. Agendanya padat sekali nih Pak Mansur. Dan Ikhwan Akhwat memang kita juga sebetulnya dari tahun lalu, beberapa bulan yang lalu kita mencari jadwal dengan beliau karena satu dan lain hal sempat tertunda ya, dan alhamdulillah di awal 2020 ini kita bisa berkesempatan kembali menggali ilmu sejarah dari beliau, tentunya yang sudah tidak asing lagi ya untuk kita semua Ikhwan Akhwat. Dan Ikhwan Akhwat, di kesempatan ini kita akan berbincang dengan Pak Mansur berkaitan dengan pesantren. Mungkin beberapa edisi juga pernah kita angkat ya Pak Mansur mengenai pesantren, mengenai ulama. Dan di kesempatan ini akan kita gali kembali kaitannya dengan pesantren menjawab tantangan zaman ya Pak Mansur. Dan di buku Pak Mansur yang jilid pertama juga dibahas banyak mengenai peran ulama, peran pesantren. Di jilid pertama saja di halaman depannya, dan jilid kedua yang terbaru itu tertulis Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tertuang di sini. Mungkin bisa dijelaskan kembali bagaimana sejarah pesantren di Indonesia mulai zaman sebelum penjajahan mungkin sudah ada ya Pak Mansur. Seperti apa Pak Mansur? Indonesia ini satu negara yang sebenarnya pergantian segala yang terjadi itu disebutnya sejarah. Istilah sejarah ini adalah diambil dari bahasa Arab, yaitu dari syajaratun. Indonesia sudah banyak istilah-istilah, ada hikayat, ada tambu, ada babat, gitu, ada kesehnis, ada geschichte, ada histori, gitu. L'histoire, banyak istilah-istilah, maka diambillah sejarah. Ini bahasa Arab. Kita itu disinonimkan seolah-olah kita sama dengan pohon. Syajaratun. Ya, syajaratun. Banyak ilmu-ilmu diambil dengan istilah-istilah yang dari Latin. Sosiologi, psikologi, antropologi. Tapi aneh itu pemerintah itu memutuskan di banyak istilah di Indonesia yang sudah ada, maka diambillah satu istilah yaitu namanya syajaratun dari bahasa Arabnya dan kemudian jadi sejarah. Ini satu catatan atau satu simbol atau lambang memberikan warning, pemikiran yang bersifat mengingatkan bahwa apapun yang terjadi itu, kalau sejarah itu bahasa Quran artinya Islam. Awal bagaimana dan akhir bagaimana, tetapi yang jelas itu adalah satu perjalanan bangsa yang mau tidak mau walaupun ada pergantian itu perlu, dan pasti itu ujung-ujungnya bukan pertempuran yang dijadikan kebanggaan kalau dalam perang, tapi perang yang terakhir itu adalah Islam yang menjadi pewaris Indonesia ini, pemilik Indonesia ini. Karena apa? Dari catatan-catatan yang bersifat sejarah atau pesan-pesan spiritual para pendahulu itu sudah dituliskan bahwa yang menang golongan kanan dan wayang. Itu adalah golongan Yamin. Dan sebelah kiri itu adalah golongan yang dinamakan Simal. Kiri. Kemenangan itu terjadi karena dia megang kalimat syahadat.
itu dituliskan bukan sekarang. Adalah para pendalu-pendalu, terutama Wali Songo gitu, yang membuat cerita itu sebagai basic sejarah perjalanan bangsa ini menuju arah kemenangannya. Kendati meskipun harus menemukan perlawanan, tapi kemenangan terakhir adalah Islam. Itu menjadi keyakinan dari para dalang yang menuliskan, yang membuat sejarah bahwa kaum 5 itu menang, walaupun 5 tapi mengalahkan yang 100. Karena apa? Pemegang sejarah yang dinamakan syahadat. Kita semuanya bukan sombong, bukan apa-apa. Tetapi tidak akan mungkin Persija menang tanpa lawan. Dinamakan Persib juara. Kalau nggak ada lawannya. Nah, Islam ditakdirkan di tengah-tengah yang namanya dibawa oleh Rasulullah, di tengah-tengah lawan yang Rasulullah sampai bertahan 13 tahun. Kemudian pindah hijrah ke Madinah 10 tahun. Walaupun demikian, itu kemenangan di Rasulullah. Gitu. Maka di sini kita bisa membaca Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kataballahu la'ibanna anna rasuli innallaha qawiyyun aziz. Di sini sebenarnya Allah telah menetapkan aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Gitu. Sungguh Allah itu Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ini landasan dasar sejarah yang mendunia sejagat raya sampai akhir zaman. Itu garisnya begitu. Adapun sekarang itu pesantren itu masih seperti begini-begini gitu. Tetapi itu adalah perjalanan yang menuju kemenangan. Islam ini merupakan tanaman yang bibit unggul, kendati pun ditanam di padang pasir yang begitu tandus, tapi bisa, walaupun pula yang namanya Rasulullah tidak ada, sudah 100 tahun wafat, itu Islam berkembang dari Eropa sampai ke Indonesia. Satu perjalanan sejarah yang tidak ada tandingnya, gitu. Seorang yang namanya Muhammad, gitu, dalam gua yang kecil yang namanya Gua Hira, bukitnya namanya Jabal Nur, tetapi namanya disebut bersama Allah tiap azan, dan azan terjadi tiap menit, maka itu lalu mewarnai suatu bentukan dunia ini, bagaimanapun tidak lepas dari itu. Sekali lagi, tantangan boleh datang, tetapi adalah pada akhir jalan sejarah itu adalah Islam yang pemenangnya. Ini sejarah, tinjauan sejarah dan tinjauan dari pemikiran-pemikiran yang bagaimanapun perhitungannya, kalkulasinya, bagaimana dari sudut ilmu mana, gitu, maka ujung-ujungnya akan bertemu dengan 58 ayat 20 ini. Insya Allah Indonesia dipilih oleh Allah, gitu, sebagai satu negara, sebagai satu wilayah, gitu, masyarakatnya itu dengan cara damai mengajarkan Islam, tetapi pada ujungnya musuh-musuh yang kerepotan menghadapi Islam ini, dia meninggalkan, dan yang menang adalah Islam. Contoh, di dalam pemikiran kita, Islam itu abad 7. Walaupun sebenarnya Nabi Adam sudah Islam juga. Tetapi kita bicarakan dalam era Nabi Muhammad SAW. Di sini kita bisa diingatkan oleh Allah. Nah, agama yang ada di Timur Tengah itu sampai di sini, apa yang diperbuat? Membangun pasar. Suatu hal yang tidak bisa dimengerti oleh rakyat atau pemikir-pemikir sejarah, ahli filsafatnya atau apa. Itu Rasulullah itu dicontohkan 32 tahun menjadi niagawan atau pedagang. Nah, ini basic bahwa
kehidupan kebersamaan ini harus dibangun dengan perdagangan itu niaga yang saling tukar menukar sesuatu yang dibutuhkan, tetapi dengan penuh kejujuran. Nah, inilah basic kehidupan dunia ini, karena Arab yang tandus membutuhkan apa dari Indonesia. Itu dunia itu. Eropa butuh apa, juga ngambil dari Indonesia. Gitu. Nah, negara dunia ini yang menjadi pemenuh kebutuhan dunia ini Indonesia. Gitu. Itu ditakdirkan begitu. Mau tidak mau, walaupun hanya disebut Indonesia itu mensuplai kebutuhan rempah-rempah. Tapi itu kan tersembunyi dalam sejarah, emasnya dibutuhkan. Kapur barusnya dibutuhkan oleh Fir'aun. Gitu. Nah, oleh Indonesia itu mensuplai, pemenuh kebutuhan dunia. Nah, karena demikian ditakdirkan Indonesia seperti itu, maka Islam masuk sini bukan perang, tapi bangun pasar. Kata pasar itu bukan milik bangsa Indonesia. Yang membawa itu, diperkirakan itu berasal dari Turki, diperkirakan itu berasal dari Persia, perkirakan dari pokoknya bazar. Nah di sini lalu pakai nama-nama Islam. Hari-hari Islam, Pasar Senen, Pasar Rebo, nggak ada Alfamart, belum ada, gitu. Itu ada 212 Mart, nggak ada, gitu. Yang ada dulunya itu adalah Pasar Senen, karena pindah, gitu. Pasar Rebo, pindah lagi. Jadi ada membentuk ekologi, lingkungan kehidupan, pindah-pindah itu, Islam itu menjadi pendamai keadaan yang terbutuhkan tapi bisa tersediakan. Jadi diawali dengan pembentukan ekonomi dan peradaban. Ya, yang datang itu bukan Arab kere, gitu. Arab itu. Tapi bangsawan ya. Investor yang dia itu kalau ditinjau dari keturunan itu berdarah Habib. Itu kan Rasulullah. Ya. Kalau ditinjau dari pekerjaannya, dia adalah niagawan. Ditinjau dari kegiatan-kegiatan sosialnya, dia itu adalah ulama. Pendakwah. Ya, pendakwah. Itu menyampaikan itu. Maka pasar itu terjadi transaksi barang dan juga transaksi keyakinan, ajaran. Tidak ada sesuatu yang dipaksakan, kecuali kalau menyerahkan barang itu nyanggaken itu barang nampi artosna, nampi nah itu ada ijab kabul secara pasar sederhana. Nah karena keadaan itu maka makin dicintai oleh masyarakat sekitar karena kedamaian dan memenuhi kebutuhan yang diharapkan itu suasana. Nah karena Indonesia ini ya bineka, bahasanya ada bahasa yang Madura, ada yang Jawa, ada yang Makassar, ada yang Batak, ada yang Minang. Ya, bahasa-bahasa ini nanti bagaimana bisa mempertemukan ada satu istilah yang sama. Maka lahirlah bahasa Melayu pasar. Gitu. Melayu pasar inilah yang mendasari. Jadi lalu keadaan ini semakin banyak orang yang ingin jadi Islam. Lalu bagaimana kalau yang tua saja jadi Islam, yang muda belum? Maka terjadilah yang melahirkan bentuk pemindahan ajaran yang disebut pesantren. Nah, pesantren itu satu istilah yang ada dikatakan itu bahasa Jawa kuno. Iya. Tetapi bukan berarti itu adalah dari agama lain, gitu. Hanya orang-orang Islam saat itu menggunakan bahasa waktu itu. Maka santri lalu jadi pesantren kampusnya. Nah, kalau tidak percaya bahwa orang Arab itu menjawakan itu atau mengapakan itu, Mbah Jubair kemarin yang wafat itu, Mbah Maimun Jubair. Ya, Maimun Jubair itu dia itu postur tubuhnya Arab.
tapi ngomongnya Jawa. Betul. Nah, betapa hebatnya oleh Allah itu orang-orang Arab ini yang datang ke tempat baik di Aceh, baik di Sumatera Barat atau di Lampung sampai ke Papua gitu ya, ke Jawa, dia diberikan oleh Allah kecerdasan menirukan bahasa tempat, gitu. Di samping dia juga menyampaikan bahasa Arab, gitu. Ini tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang itu bahwa Maimun Zubair itu contoh Arab yang sekarang itu body fisiknya ada Arab, tapi ngomongnya Jawa. Ya, ngomong Rembang itu. Ngomong lokal. Ya, jadi kita hal inilah sebagai jawaban orang yang mengatakan ada gerakan anti Arab, gitu. Padahal Islam itu dibawa oleh orang Arab yang bisa ngomong Jawa, gitu. Itu keliru menurut saya. Ya sementara saya berani mengatakan keliru ya, karena realitas fakta itu investor Arab yang datang sini, yang dituliskan dalam oleh Yosef van Leer itu dikatakan bahwa pedagang-pedagang yang datang sini bukan pedagang yang tidak punya modal, dia adalah membangun modal, membangun pasar di sini, membangun ekonomi. Ya, itu. Maka kehebatan dari para investor Arab ini, maka lalu menjadi ada kampung-kampung Islam. Gitu. Karena adanya pertemuan niagawan, lalu ulama, masyarakat, lalu membuatkan pesantren, maka timbullah satu upaya-upaya pengabadian, penyampaian atau pengajaran, pendidikan yang didasari Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu gerakan pendidikan semacam itu dinamakan pesantren. Gitu. Tidak ada di Hindu, tidak ada di Buddha, tidak ada di agama lain, tidak ada. Ya. Walaupun di laut itu orang-orang Bajo, gitu, itu Islam sampai sekarang. Labuan Bajo. Iya, itu di pinggir-pinggir laut itu kampung-kampung orang-orang Bajo itu semuanya tetap Islam, gitu. Nah, dan tidak ada itu Hindu, Bajo Hindu nggak ada. Nah di sini setelah terbentuk masyarakat itu, maka lanjutnya gitu, karena Mojopahit sudah tidak ada, itu Sriwijaya juga sudah tidak ada, maka Islam memerlukan satu kekuasaan politik dalam istilah sejarah, political authority, atau dengan bahasa yang kita namakan kesultanan atau kerajaan, gitu, kasunanan. Nah itu satu peristilahan yang kalau Al-Quran itu ini ja'ilun fil ardi khalifah, gitu. Khalifah itu satu istilah standar Al-Quran yang bisa diganti dengan nama-nama apa-apa. Sultan, ya pemerintahan atau negara. Dalam itu kelanjutan istilah pergantian. Karena di dalam segala hal kehidupan ini kita berbahasa tunggal itu nggak mungkin. Selalu berbeda. Sekarang ada, apalagi ada asimilasi ya. Iya. Dulu kalau dagang itu namanya spesial. Ini barang spesial mahal, bagus. Tapi kan nggak laku. Toko diganti dengan sekarang factory outlet, gitu. Nah segala macam itu. Ya, yang mart juga kan. Ya, sekarang yang hebat itu ya, kalau ada diskon. Nah, jadi bukan murah tapi diskon. Nah, pergantian peristilahan ini menjadikan itu yang di Al-Quran distandati dengan istilah ini ja'ilun fil ardi khalifah, artinya kumpulan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama, itu adalah, jadi orangnya sebenarnya pengelola, gitu. Pengelola kehidupan kebersamaan untuk tujuan bersama, itu namanya khalifah kalau di dalam standar Al-Quran. Tapi kalau di dalam bahasa-bahasa Indonesia terjadi perubahan-perubahan nama itu tergantung pada perkembangan zaman. Nah di Indonesia itu karena pada waktu, kalau sekarang ini kan nama yang namanya presiden itu kan dunia kan tidak presiden, yang di mana-mana presiden atau raja gitu. Tapi kalau zaman itu ikut Turki itu, nah Turki itu kan yang
yang memberikan istilah sultan ini sultan gitu. Iya. Sultan Utsmani. Utsmani yang ada. Nah, waktu itu karena Turki yang ngetop gitu, maka istilah sultan di Indonesia. Jadi kita bisa bayangkan pada zaman Rasulullah sudah tidak ada, kemudian muncul Khalifah Khulafaur Rasyidin. Gitu. Kalau itu nggak ada, lalu timbullah yang namanya Abbasiyah dan itu kan raja. Itu. Lalu kemudian muncul Turki dengan istilah sultan. Inilah yang diadop oleh Indonesia. Ini, pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang nanti menggunakan bahasa Melayu pasar itu menjadi bahasa diplomatik. Itu berkembang lagi baik. Jadi kan tata kerajaan, tata kesultanan itu bahasa itu enggak lukuwe itu enggak ada. Tetapi juga ada tata kehormatan kesultanan. Itu bagaimana? Maka bahasa-bahasa diplomatik itu tinggi sekali. Dan adab akhlaknya tinggi pada saat itu ya? Iya. Jadi tinggi dan tidak mesti pakai baginda. Bagi Anda. Kata Anda itu dulu untuk raja. Gitu kan. Terhormat. Iya, ayahanda, ibunda kan begitu. Ananda. Nah itu bahasa-bahasa itu bahasa yang mempunyai kualitas di luar pasar. Nah satu hal yang diperlukan diingatkan kita yang lupa, bangsa Indonesia itu juga punya huruf-huruf sendiri-sendiri. Gitu. Ada huruf Batak, huruf Jawa, huruf Melayu, huruf itu kan. Nah untuk kepentingan kebersamaan ini maka diadakan satu kesepakatan membuat bahasa Indonesia itu tadinya belum bahasa Indonesia, bahasa pasar Melayu itu belum Latin dulu ya? Iya belum, dituliskan dengan tulisan Arab. Yang Arab Melayu tadi. Nah, terus hurufnya itu diharap huruf Arab Melayu. Tapi orang Melayu tidak mau nyebut begitu. Lalu disebutnya Arab Jawi, kan begitu. Lalu ada lagi Arab Kudul, Arab ini. Tetapi yang jelas itu untuk komunikasi di dalam bentuk tulisan, maka tulisan bukan tulisan Jawa atau bukan ini karena masih itu belum merupakan simbol kebersamaan, maka digunakan huruf Arab Melayu itu. Nah, ini harus diakui bahwa pengaruh pasar, pengaruh pesantren itu melahirkan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang sekarang namanya Indonesia. Diambil dari Earl dan Logan dan Bastian, istilah Indonesia itu. Tapi sebelumnya Arab Melayu. Ini dilupakan. Tanpa ada pesantren, tidak ada itu. Tanpa ada ulama, tidak ada itu. Jadi yang membuat bangsa Indonesia ini punya tulisan, memang ada yang dinamakan tulisan batu tulis segala macam. Tapi itu adalah clues tertentu. Nggak boleh, nggak bisa karena ulama mereka atau istilahnya bukan ulama ya, pendeta-pendeta mereka itu tidak bisa itu menjadi hak umum. Kalau Islam baligu ani wal ayat, walaupun satu ayat asalkan dari Rasulullah, nah maka timbullah gerakan-gerakan penyebaran oleh semua pihak. Jadi artinya yang anak dengan anak salah begitu, yang bapak dengan bapak, itu guru dengan guru, itu atau pedagang dengan pedagang, maka terjadilah perluasan. Nah, ini menimbulkan bahasa kebersamaan, bahasa yang walaupun tetap bahasa-bahasa Jawanya, bahasa Sundanya tetap gitu. Tetapi ada itunya. Ada kunci-kuncinya dengan bahasa Melayu pada waktu itu. Ini mau tidak mau adalah harus diingatkan kembali. Itu jasa para ulama, jasa orang-orang yang di pasar itu, jasa santri-santri muda. Gitu. Tadi sudah dinyatakan bahwa dengan tidak adanya Majapahit. Majapahit itu bukan hancur karena Islam, diserang oleh Kediri. Kerajaannya namanya Kirendrawardhana. Dan dia itu adalah merupakan balas dendam. Yang beragama?
Ya, Yang menyerang Majapahit itu dari Kediri itu beragama apa, Pak Mas? Hindu. Hindu juga. Jadi Hindu dengan Hindu, Iya. gitu. Juga yang namanya Sriwijaya juga dihancurkan oleh kerajaan Buddha yang dari India, gitu. Jadi Islam di sini tidak kecuali dongeng-dongeng yang dibuat oleh Belanda untuk divide and rule, memecah belah. Patut digaris bawahi itu, bukan Islam yang melawan menghancurkan kerajaan-kerajaan tersebut. Betul. Nah, itu kekeliruan penulisan sejarah. Dipertajam dengan dongeng-dongeng seolah-olah yang tidak mau berhenti berkedendaman itu kan Hindu dengan Hindu. Buktinya di Jawa Barat ini nggak boleh pakai nama Mojopahit, kan gitu. Gajah Mada itu berat sampai di sini di Bandung ini untuk markas CPM itu polisi militer itu yang lambangnya Gajah Mada harus jalannya dinamakan Jalan Jawa. Gitu. Jadi kita bisa bayangkan yang bertempur antara antara dua agama ini sampai abadi begitu Hindu sebenarnya itu fakta. Itu Mojopahit tidak boleh dipakai Jawa Barat, juga ini yang namanya Pajajaran tidak ada di Jawa Timur. Baru sekarang ini ada pencairan sedikit saya pernah melihat di Surabaya ada Jalan Siliwangi gitu. Gitu. Lalu ini kok ada, padahal di Surabaya itu sudah lama ada Jalan Kampung Galuh itu ada. Tetapi itu karena yang ditentukan adalah masalah Mojopahitnya itu zaman Gajah Mada. Mungkin kesukuannya masih tinggi ya saat itu ya. Kalau dengan sukuan itu keagamaan. Keagamaan. Yang begitu, tapi itu produk bukan Islam. Iya. Itu hanya orang Islam menghormati, ikut mengabadikan, tidak mau mengganggu itu. Tapi sekarang ini zaman gubernurnya Pak Aher itu membolehkan Jawa Barat menggunakan itu. Karena itu sudah kekeliruan bagaimana Belanda mau divide and rule kan Jawa dengan Sunda. Membenturkan ya. Ya. Lalu diabadikan oleh kita sendiri dengan mengembangkan dengan mitos-mitos yang benar-benar. Jadi kembali ke pesantren. Nah, pesantren ini nanti menjadi markas itu mencerdaskan anak bangsa. Itu menjadikan tempat atau pusat atau kampus itu istilah-istilahnya. Ya, anak-anak yang didik itu mengerti hukum. Mencetak generasi mengerti hukum. Nah, maka hukum-hukum Islam yang dijabarkan dengan ajaran bahasa-bahasa Sunda gitu, lalu dijabarkan dengan bahasa Jawa itu menjadi milik gitu. Lalu juga disertai dengan budaya-budaya yang sudah diislamisasi. Karena apa? Kalau Belanda penjajah itu atau sebelumnya itu adalah Portugis dari Katoliknya itu, dia menghendaki supaya budaya itu menjadi satu landasan dasar kehidupan kebersamaan. Nah, budaya kan beda antara budaya Sunda dengan budaya Jawa, budaya Madura dengan Papua, beda-beda semuanya. Betul. Itu dikehendaki oleh mereka. Nah, Islam tidak begitu. Gitu. Budaya itu kan hasil pikiran yang dinamakan keriting. Gitu. Ini ada brain, lalu ada kekuatan yang tidak terlihat, lalu mereka membuat orang bisa berpikir. Lalu di sini feeling, rasa. Lalu ini ada karsa, itu willing. Nah, 3 unsur inilah yang membuat buat buku ini gitu. Bisa begitu. Nah, itu semuanya itu adalah ketiga unsur ini yang dimiliki oleh orang untuk membuatkan satu budaya, baik materi ataupun non materi. Nah, ini harus dilandasi Islam. Karena kalau Islam sama, gitu. Jadi kalau sholat itu mesti begitu, sama bahasanya sama. Nah, kesamaan ini ditakuti oleh Barat, penjajah Barat.
Maka dikembangkan satu metode bagaimana untuk budaya itu lebih kuat daripada Islam yang mewarnai budaya. Gitu. Kelanjutannya, karena mereka itu datang dengan perang, kapalnya kosong berisi batu, hanya kepingin emas, kepingin rempah-rempah, kepingin segala macam, meriamnya ditembakkan. Apakah Islam itu diam? Maka santri-santri itu keluar sebagai pasukan untuk melawan. Kiai-kiai itu menjadi komandannya, gitu. Membantu kerajaan-kerajaan atau kesultanan-sultanan yang terganggu peradaban, perniagaan dan keadaan kedamaian itu. Datangnya penjajah yang diperintahkan oleh Paus Alexander ke-6. Maka dunia dianggap bukan milik siapa-siapa kecuali Katolik. Jadi yang namanya Timur itu untuk Portugis, yang barat itu untuk Spanyol. Tapi mereka ini bertemu di Ternate dan Tidore. Padahal itu kan wilayahnya Portugis. Lalu Portugis itu yang sudah menduduki Malaka pindah ke yang namanya sekarang ini Jakarta. Dulu namanya Kalapa. Nah, itu siapa yang bisa membebaskan penjajahan yang ada di Kalapa itu? Ya santri, ya ulama itu, ya juga yang namanya raja atau sultan. Gitu. Maka diserbulah itu pada tahun 933, kalau tanggalnya 22, bulannya Ramadan. Jadi 100 tahun, sehari yang akan datang itu akan ketemu tanggal itu juga. Kita kan sekarang sedang menuju ke puasa Ramadan. Nah, itulah jawaban dari santri terhadap imperialis yang merusak tatanan kehidupan kedamaian di Asia Tenggara. Walaupun di Malaka diserbu, walaupun kalah, tetapi itu sebagai satu pernyataan bahwa Islam tidak mengendaki penjajahan. Tidak diam bahwa Islam. Ya, dan itu santri dan ulamanya dan itu semua kerjasama menyerang sana. Walaupun gagal, tetapi itu satu ekspresi penjawaban tantangan zaman. Waktu itu diperlukan mengadakan penyerangan ke sana. Lalu karena dia makin maju ke sini, di utara dikuasai oleh Spanyol, gitu, di Tidore Ternate itu. Yang sebelah selatan di Kalapa oleh Portugis. Islam yang kejepit, maka memerlukan satu jawaban. Jawabannya itu dipimpin oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau cucu Prabu Siliwangi bersama menantunya Fathahillah. Diserbulah di sana dan kemudian menang. Itu sudah 5 tahun. Portugis 5 tahun. Karena mereka datang 1522 kalau Masehinya. Lalu bisa dimenangkan 1527. Tanggalnya 22 Juni kalau Masehinya. Kalau Islamnya itu 22 Ramadan. Setelah itu maka untuk mensyukuri nikmat itu, pesantren itu membuat nama diganti Kalapa menjadi Jayakarta. Kenapa? Fathahillah ataupun mertuanya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati merasa ini sama perjuangan ini dengan Rasulullah membebaskan Mekah dari orang Quraisy. Fathul Mekah. Ya, lalu Futuh Mekah itu inna fatahna laka fatham mubina. Dari landasan Al-Qur'an fatham mubina lalu diterjemah menjadi Jayakarta. Lalu kalau diterjemahkan lebih luas lagi, maksudnya kemenangan paripurna. Jadi yang menjawab penjajah itu Islam. Yang menjawab penjajah itu adalah pesantren, gitu. Dengan santri-santrinya, dengan ulama-ulamanya. Gitu. Nah, di sana 100 tahun kemudian baru datang gelombang baru yang namanya Protestan, Kerajaan Protestan Belanda yang pakai nama VOC. Baik, Pak Mansur, tahan dulu. Kita tahan dulu mengenai penjelasan kedatangan penjajah atau kolonial Protestan Belanda ya. Baik, Iwanawat, dijelaskan bagaimana pesantren menjawab tantangan zaman. Tadi diawali
jauh sebelum datangnya para penjajah Portugis, penjajah Katolik Portugis ya dan Spanyol, dan juga dijelaskan bagaimana pesantren dengan santri dan ulamanya tidak diam melawan para penjajah dengan kezalimannya menduduki tanah air Nusantara kita ya Iwan Awad. Dan akan kita lanjutkan setelah jeda bagaimana pesantren menjawab tantangan zaman ketika pemerintah kolonial Belanda, yang tepatnya pemerintah Protestan Belanda menduduki Indonesia. Iwan Awad, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik, terima kasih Iwan Awad yang dirahmati Allah, masih menyimak siaran Radio Silaturahim dan juga Rasil TV melalui YouTube Rasil TV Iwan Awad. Dan sebelum jeda tadi dijelaskan, dipaparkan oleh Bapak Ahmad Masud Negara mengenai pesantren menjawab tantangan zaman. Tadi dijelaskan bagaimana sejarahnya pesantren yang diawali oleh para niagawan dari Jazirah Arab ke Indonesia untuk menghidupkan perekonomian Nusantara melalui pasar dan juga membentuk peradaban melalui pendidikan pesantren, dan bagaimana ketika kerajaan Katolik Portugis menanjapkan kakinya di Indonesia, dan bagaimana juga tadi dijelaskan bahwa kaum pesantren terutama ulama dan santri tidak diam dan melawan mereka. Dan tadi sebelum jeda Pak Mansur akan menjelaskan mengenai bagaimana pesantren juga menghadapi tantangan zaman ketika pemerintah kerajaan Protestan Belanda dalam hal ini POC menduduki Indonesia. Seperti apa Pak Mansur kelanjutan sejarahnya? Ketika abad 17 itu datang gelombang kedua penjajahan yang disebutnya namanya VOC, Verenigde Oost-Indische Campagne. Tapi kelanjutannya nanti dia itu mendapatkan tugas dari kerajaan Protestan Belanda. Satu peristiwa sejarah yang luar biasa pergantiannya. Dia datang ke Jakarta itu membeli tanah 90 meter persegi. Dan kemudian harganya hanya kalau tidak keliru 1.200 real. Itu dia ngiring dagang di situ. Tapi kelanjutannya itu berubah menjadi ketika Jan Peterson diangkat menjadi gubernur, dia meluaskan tanah itu dan kemudian dengan persenjataannya membangun benteng. Nah saat itulah mulai ditanamkan penjajahan di Pulau Jawa itu dengan VOC. Nah bagaimana keadaan itu? Karena mereka itu Eropa itu tidak punya produk sesuatu yang bisa dijual ke sini, kecuali Jan Romen dalam tulisannya menyatakan kapalnya itu diisi batu aja supaya tidak terlampau oleng. Dengan meriamnya itu, dengan meriam itulah dia memperoleh segalanya. Maka yang dikerjakan adalah penguasaan pasar. Orang Arabnya diusir. Nah ini ada pergantian, nanti orang Arab itu diganti oleh Cina. Mulai terjadi perdagangan yang tidak damai, yang semula juga damai. Nah dalam keadaan demikian ini, yang bisa menjawab siapa? Tentu Islam juga. Maka pada waktu di Jawa pada waktu itu adalah yang disebut Sultan Agung Hanyokroowati yang dari Mataram Islam di Jogja. Lalu kalau di Aceh ada lagi, di Makassar ada lagi, semua. Ya saat itu sebenarnya Islam tumbuh terus karena
Hindu merasa tersiksa dan tidak ada penguasa yang melindunginya, maka banyak masyarakat berbondong-bondong masuk Islam. Itu Warten mengatakan begitu. Dia mengatakan bahwa masuknya Islam, orang-orang pada rame-rame masuk Islam itu karena penjajahan itu mengadakan penindasan yang tidak bisa ditolerir lagi, lalu pada bergabung pada Islam. Jadi Islam itu adalah satu lambang pelindung keabadian, kehidupan kebersamaan. Sedangkan yang lain itu adalah yang depan ya radikal, kalau istilah sekarang itu ya teroris. Jadi mereka datang, mereka menghancurkan, kita lawan. Nah, perjalanan terus panjang sampai satu bagian itu raja-rajanya itu dipaksa untuk menandatangani Korte Verklaring. Korte Verklaring itu artinya perjanjian pendek. Nah, semua raja-raja ini menyerahkan kekuasaan pada Belanda dan kemudian dia diperbolehkan menggunakan gelar. Itu 73 kerajaan sampai ke Papua itu. Semua dikalahkan dengan perjanjian pendek itu saja. Tapi ulama tidak mau diam. Itu di kalangan politik boleh kerjasama, tapi di kalangan masyarakat bawah itu maka revolusi terus berjalan. Perlawanannya. Ya. Nah, tumbuhnya itu adalah di pesantren-pesantren. Gitu. Nah, untuk itu maka Belanda memerlukan penjara karena yang tidak mau tunduk itu ulama di penjara. Nah, setiap penjara mesti ada kantor pos. Dan kemudian untuk mengejar ulama-ulama itu mempersempit geraknya, dibuatkan jalan kereta api. Rel kereta api. Jadi, kereta api, penjara dengan kantor pos itu merupakan gabungan yang membuat untuk mempersempit itu. Untuk mempersempit gerakan ulama melawan. Kita bisa melihat itu untuk melawan itu dengan semangat Islam. Buktinya apa? Di Ponorogo itu buat Jawa dan menanggalkan busana Jawanya. Gitu. Kiai Mojo itu Jawa, menanggalkan kesukuannya. Ya. Ya, Sentot Ali Basah tetapnya enggak. Ya. Nah, waktu itu juga pada abad 19 itu yang dinamakan abad the age of imperialism, modern imperialism. Itu abad di mana orang-orang Protestan menang, membuat modernisasi, dan kalau Katolik itu mengatakan manusia di luar gereja itu adalah bukan manusia, biadab semuanya. Maka zaman Belanda itu adalah zaman adanya ilmiah. Maka dibuatlah itu upaya-upaya mengilmiahkan, menjelekkan orang-orang Islam. Itu maka dengan teori arkeologi dibentuk-bentuk, itu katanya di Trinil itu ini Jogja, ini Solo gitu. Di antara itu ada daerah yang dinamakan Trinil, lalu di situ digali. Tulang nggak pernah ketemu semua, tapi diperkirakan bentuknya begitu. Lalu itu mbahnya Sultan Jogja, mbahnya Sultan Solo itu Pithecanthropus erectus, itu menjelekkan begitu. Manusia purba ya. Karena ini Jogja dan Solo juga mempunyai kelanjutan dari Mojopahit, maka Mojopahit diadakan Mojokertensis. Juga mbahnya Mojopahit itu bagaimana hebatnya orang Jawa mengatakan Mojopahit itu dahsyat hebat, mbahmu bukan orang. Lalu Kediri juga begitu. Nah, sudah itu Wajakensis itu. Lalu kepada Cina juga itu. Nah, Pekinensis Solo pokoknya Cina itu juga sama. Lalu sampai ke Afrika Utara, Afrika Selatan. Lalu puncaknya itu adalah di Palestina, bahwa nabi-nabi itu diberikan garis nenek moyangnya Pithecanthropus erectus. Eropa enggak ya? Ya.
Oh, maksudnya Eropa enggak kan? Apa? Eropa enggak ya? Ya, Enggak ditemukan. Lalu yang manusia itu adalah Prancis, Homo sapiens. Homo sapiens. Walaupun yang bulunya, badannya itu berbulu sampai sekarang itu, ada orang putih, kulit putih, gitu. Bentuk bibir yang tipis itu sama, tetapi dia tidak mengatakan bahwa kesimpulannya kulit putih itu sama dengan itu. Selain kulit putih. Ya, dari Tridel itu bukan. Itu kayaknya putih, beda. Jadi Afrika dijelek-jelekan, Tuhan tidak pernah memberikan ruh kepada orang-orang negro yang alas kakinya itu hitam sampai ke kulit kepalanya hitam. Itu tidak mengatakan dia adalah manusia. Makanya jadi budak ya. Oh, jadi budak itu. Itu penulis Teras Protolika itu, Montesquieu. Jadi kita bisa bayangkan ada semangat penjajahan itu dan mengatakan saya benar karena saya kulit putih. Dan itu Rizal itu kulitnya begini, pribumi itu bukan orang. Itu zaman itu sampai dinamakan half man, half child, and half devil and half child. Jadi manusia Asia Afrika segala macam ini itu adalah bukan orang, jadi setan dan setengah kanak-kanak. Orang Maori yang di Tasmania itu, orang kulit putih itu, kalau perlu anjingnya perlu makan, orangnya ditembak. Dikasih makan. Gitu. Ya, dimakan kepada anjing. Itu sampai demikian merendahkan. Maka timbulkan revolusi yang mimpin Diponegoro, yang mimpin Imam Bonjol, yang mungkin yang apa itu Cut Nyak-Dien segala macam itu terpengaruh atau mendasari perjuangannya Islam menjawab tantangan mereka yang mengatakan bahwa upaya-upaya agama mereka itu adalah melakukan misi, ya, mission sacred, misi yang suci. Nah, kita juga menjawab. Ini bangsa Asia Afrika bangkit semuanya, tidak mau dibinatangkan, tidak mau diinjak ya. Nah, maka pada kelanjutannya kita bisa melihat ketika semua orang-orang Islam di Aceh itu dibasmi supaya anak-anaknya itu 1904 itu kampung dihabisin. Bantai. Ya, seperti orang Indian dihabisin. Tapi Allah ketika sudah ditangkapnya Cut Nyak-Dien dipindahkan ke Sumedang, ternyata berakhirnya kekuasaan Belanda itu tidak jauh. Di Kalijati juga di Sumedang, tidak jauh dari Sumedang. Allah menentukan begitu. Jadi kalau sudah keterlaluan, maka Allah membuat satu jawaban. Itu jatahnya Jepang. Nah, 3 tahun Jepang ini, lalu Jepang merasa mempertahankan perangnya ini dengan minta bantuan pada ulama. Lalu dibentuklah Tentara Pembela Tanah Air. PETA. Ya, PETA. Belum ada organisasi militer modern kecuali Jepang lalu menjadikan ulama-ulama ini dilatih militer, mengorganisasi kekuatan perang dengan organisasi militer modern. Nah, itu ulama, itu santri. Ini harus dicatat sejarahnya. Tanpa ada itu tidak akan mungkin. Apakah semua santri tidak melawan Jepang? Ada melawan, yaitu yang dari Tasikmalaya. Tasikmalaya itu angkat senjata, nggak mau dengan Jepang. Lalu Indramayu juga ikut angkat senjata. Sukabumi juga, ya, Jepang itu kerepotan sebenarnya. Lalu dari Tokyo datang ke sini, yang namanya Perdana Menteri Koiso, Indonesia akan diberi kemerdekaan berdasar Islam. Di kelak kemudian hari. Dijanjikan seperti itu ya. Ini sejarah dipotong. Jadi kemerdekaan Indonesia di kelak kemudian hari tanpa ada Islam. Tapi sejarah menuliskan itu yang merah itu ada.
saya tuliskan kembali. Di buku Api Sejarah yang Ya, kedua ya, yang ya, merah ya. ya juga dari Nasution. Nasution juga ada menjelaskan Jepang itu memerdekakan Indonesia berdasarkan Islam. Lalu dikumpulkanlah pemimpin-pemimpin itu. Ya ada Soekarno, ya ada Hatta, ya ada Maramis, ini Kristen. Gitu. Ya ada Wahid Hashim. Gitu. Lalu beberapa tokoh Islam, semuanya 9 itu kumpul lalu membicarakan apa kalau Indonesia merdeka. Maka dia akan Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itu dengan menjalankan syariat Islam bagi pemungkulnya sila yang pertama. Tapi keadaan dunia perang ini, itu kan Allah sudah menyatakan orang-orang kafir itu akan kubenturkan. Itu. Jadi yang namanya imperialisnya sekutu dengan imperialisnya poros, Jerman, Italia dan Jepang. Itu berantem dengan Amerika, Perancis. Ini penjajah-penjajah semuanya. Itu. Lalu Rusia itu juga itu. Lalu semuanya orang-orang Barat itu berantem. Perang dari 1939 sampai 1945. Itu tidak ada kekuatan yang memberanikan untuk menjawab Indonesia merdeka itu kecuali Kiai. Bung Karno itu dipanggil oleh jenderal di Bangkok itu akan diberi kemerdekaan. Tapi tanggalnya 10 kan. Itu 6 dan 9 Agustus itu dibom Nagasaki dan Hiroshima. Itu dinyatakan bahwa itu teroris Amerika itu. Kenapa? Kota dibom. Karena dalam perang nggak boleh. Hanya instansi militer yang boleh dihancurkan. Ini bom kota. Amerika itu teroris negara. Gitu. Teroris dunia. Iya, itu dalam bukunya buku terorisme itu disebutkan itu teroris negara. Itu dikutuk oleh undang-undang perang. Mereka Jepang menyerah tanggal 14. Tapi tanggal 17 proklamasi karena apa? Bung Karno itu sudah ke kiai-kiai. Di kiai itu dinyatakan kemerdekaan kita itu 9 Ramadan 1364, Jumat lagi 17 Agustus. PKI karena sekutu, pro Rusia itu sekutu kan, maka PKI harus membantu Belanda kembali ke Indonesia. Karena apa? Dalam perjanjian sekutu, perang selesai, maka penjajah berhak menjajah lagi. Ya. Nah, karena PKI itu pro kepada menginduk kepada Rusia, lalu PKI tidak menyetujui proklamasi. Gitu. Nah, maka terjadilah Bung Karno bingung kapan datang ke Kiai. Ya, Kiainya yang pertama itu juga Hashim Asy'ari, NU. Pendirian. Ya, Pak Mansur itu orang NU. Saya orang sejarawan. Jadi NU itu yang pertama memberikan, ada buku itu ada. Memberikan wejangan kepada Bung. Ya, Bung proklamasi terus dan Bung akan jadi presiden. Kenapa? NU itu tanfidiahnya ketua MPR itu presiden. Tahun 26 itu. Awal kita 45. Gitu. Lalu Bung Karno kuat lagi. Datang lagi ke Kiai yang namanya Abdul Mukti. Abdul Mukti menyatakan tanggalnya tanggal 17. Gitu. Kalau Masehinya. Sejarah memberitahukan bahwa penentu tanggal 17/845 atau tanggal Jumat Legi 9 Ramadan 1364 itu seorang kiai. Namanya Abdul Mukti dari Muhammadiyah gitu. Nah, kiai itu menunjukkan selembar surat kepada saya bahwa yang menentukan itu ada beliau itu. Lalu diikuti oleh Bung Karno. Walaupun ada upaya-upaya penjegalan-penjegalan yang dinamakan penculikan itu adalah penggagalan proklamasi sebenarnya. Tetapi sejarah tidak begitu sanggup mengatakan langsung karena banyak buku-buku dicetak pada zaman Nasakom. Gitu. Maka dimuliakanlah
pekerjaan PKI itu seolah-olah tidak menggagalkan, gitu. Dimuliakan tanda petik. Iya. Jadi lalu terjadilah proklamasi tanggal 17, itu dibuat teksnya itu pada malam hari, makan sahur, gitu. Yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tanya kalau Hatta lagi, apa yang kurang? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dalam tempo singkat-singkatnya. Lalu Jakarta 17.845. Itu. Siapa yang tanda tangan? Semuanya Bung saja. Maka dituliskan, setelah itu diketik lalu disakuan Bung Karno. Belum ditandatangani. Gitu. Tulisannya Soekarno Hatta. Setelah paginya jam 10 pagi itu dikumandangkan proklamasi itu. Tapi yang perlu juga jangan dilupakan, Ibu Agung Fatmawati itu mencarikan kain merah, katanya dapatnya dari Tanjung Priuk, kalau tukang soto diambil bajunya itu, lalu jahit dengan jahit tangan itu. Sekarang ada, kemarin kabar saya datang ke rumah Ibu Fatmawati. Nah itu disatukan merah dan putih. Tanpa ada beliau, Indonesia tidak punya merah putih pada proklamasinya. Itu sebelumnya sudah ada, tapi saat proklamasi itu adalah yang apa itu? Bung Karno mendapatkan rumah itu ada menurut pengertian sementara, saya nggak begitu apa namanya. Itu rumahnya bapaknya Habib Rizik, itu. Nah, yang namakan Pegangsaan 56 itu. Nah disitulah proklamasi dikumandangkan pada hari Jumat Legi. 9 Ramadan. Ya. Nah Bung Karno ditanya kenapa ini ditanya itu kenapa kok tanggal 17? Saya sholat 17 rakaat. Quran saya juga tanggal 17 Ramadan. Angka 17 itu keramat bagi saya, kan begitu. Dan itu hari yang paling keramat juga Jumat Legi. Nah itu ucapan Bung Karno pada awal perasaannya, dengan Islam lah dia bisa berhasil proklamasi. Dengan para ulama lah dia bisa proklamasi. Gitu. Bung Karno. Nah Bung Karno dalam perjalanannya, lalu dia ingin mengabadikan sejarahnya bangsa ini, maka membuat Monas. Di samping itu juga membuat yang namanya masjid. Jadi Bung Karno tidak melanjutkan masjid itu, menangani Monas. Gitu. Bung Karno mengatakan kalau saya mati, Monas nggak jadi, gitu. Maka tidak akan ada yang melanjutkan. Tetapi kalau masjid itu saya meninggal, gitu, masjid pasti jadi. Pasti ada yang melanjutkan. Ada yang melanjutkan, gitu kata Bung Karno. Nah Bung Karno itu masalahnya bareng. Lalu Bung Karno juga ditanya oleh Pak Kasimo dari Katolik, Bung, kenapa akan mendirikan masjid di depan gereja? Katanya nggak boleh mendirikan gereja di depan masjid, atau sebaliknya. Lalu Pak Kasimo lupa itu. Tanah yang akan dijadikan berdiri Masjid Istiqlal itu adalah benteng VOC. Benteng VOC itu merobohkan masjidnya Sunan Gunung Jati. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia membangun kembali Masjid Sunan Gunung Jati yang melawan penjajah. Itu Bung Karno jawabnya begitu. Lalu Pak Kasimo nggak bisa menentang lagi. Karena saya sebagai Presiden Republik Indonesia membangun kembali masjid yang dirobohkan oleh VOC, dijadikan benteng VOC. Gitu. Saya akan mendirikan lagi masjid Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Maka walaupun dekat dengan gereja, tapi ada secara historis lebih dulu masjid daripada gereja. Itu Bung Karno mengatakan gitu. Lalu Monas ini, gitu. Kalau Bung Karno mengatakan tidak yang sebenarnya di dalam batinnya.
Itu yang namanya masnya itu kan alif sebenarnya. Lalu lam lurus lalu hak. Sebenarnya itu. Tulisan, Tapi Bung Karno sebagai presiden tidak menyebut yang semacam itu. tulisan Allah ya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan Bung Karno itu menyimpan sesuatu yang pasti bahasanya itu bahasa yang tidak terbuka. Ini Ya, seperti, tafsiran dari Pak Mansur ya sendiri. benar. Saya melihat dari situ. Karena Bung Karno selalu bicara menyembunyikan itu. Jadi kalau kita itu Bung Karno kan tahu bahwa Laswell itu ngajari bahwa kalau kita punya private motive, mass displacement by rationalization akan melakukan political action. Jadi sembunyikan dulu. Jadi Al-Baqarah saja judulnya jangan jihad. Gitu. Di dalamnya ini Ja'ilun fil ardi khalifah gitu. Jadi kalau judul-judul suratnya nggak ada Al-Quran itu namanya surat Nabi. Yang ada Yusuf, nabinya nggak ada. Ibrahim, nabinya nggak ada. Muhammad nggak ada nabinya. Bung Karno mempelajari itu kedalamannya luar biasa. Dan juga Munas itu juga nggak dibiasakan bahasakan seperti itu. Tapi kita bisa bayang, astagfirullahaladzim. Bung Karno menyimpan sesuatu yang tidak pernah. Sampai beliau ketika ditanya oleh guru itu, kenapa dibunuh berkali-kali tidak jadi? Apakah kerisnya itu? Jawabnya, jangan. Ini, keluarkan Quran yang ada di sakunya. Jadi Al-Quran yang menjaga. Iya. Jadi Quran itu kok bajunya Bung Karno itu juga bicara tentang satu kedalaman ajaran yang Islam itu. Di sini ada 4. Artinya apa 4? Ya, sedulur papat 5 pancer. Itu kan. Artinya apa tuh Pak? Ya di dalam dirinya itu kan ada nafsu lawamah, nafsu amaroh, ada mutmainah, ada sofiyah mutmainah. Nah itu yang bisa menyelesaikan keempat itu menjadi satu kesatuan kekuatan yang baik, pantarnya beliau sendiri. Dan kemudian sakunya juga begitu, tambah-tambah jadi 8, 9. Dia penganut yang apa yang disampaikan oleh para waliullah itu Bung Karno jalan terus. Gitu. Tidak ada di sini ada kancing, nggak ada. Bung Karno. Bajunya saja filsafat. Itu bagi. Nah, oleh karena itu Bung Karno menempatkan di depan Monas itu patung Diponegoro yang naik kuda dan kemudian menghadap pada istana. Itu mengingatkan walaupun tidak ada tulisan, kita sebagai sejarawan bisa menangkap, hei presiden-presiden, Munas kemerdekaan ini paling depan pengawalnya adalah ulama. Mau tidak mau, ngerti tidak mengerti, Bung Karno pesan itu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri menjadi pandu ibuku. Maka masjid di depan istana bukan namanya At-Taqwa atau nama yang lain, tapi Baitur Rahim. Yang punya rahim siapa? Ibu. Semua di dalam kehidupan Bung Karno itu menyimpan satu filsafat yang Islami, tetapi diindonesiasikan. Mau tidak mau, Bung Karno Islam. Bung Karno pengaruh dari Cokroaminoto, guru besarnya. Gitu. Dan kemudian, kalau yang lain pemimpin itu, kuliahnya di negeri Belanda, maka pemikiran-pemikiran Islamnya itu terbentur dengan Bung Karno. Berbenturan dengan Bung Karno. Tapi bagaimanapun juga, memang Bhinneka harus Tunggal Ika. Maka pemikiran-pemikiran yang begini, itu diajari oleh pesantren, diajari oleh ulama politik yang jelas, itulah Cokroaminoto. Ulama-ulama yang lain datanglah ke Kediri, di sana ada dalam pojok Bung Karno menyimpan semua kenangan ada di situ. Kenangan kepalanya kebentur batu, batunya masih ada. Jadi walaupun kita membaca Bung Karno, tapi Bung Karno itu adalah penyambung lidah rakyat. Rakyat yang mayoritasnya Islam. Gitu.
Kalau sekarang ini ada usaha-usaha untuk mengganti Indonesia dengan Singapura, itu kekeliruan sudah pasti tumbang. Mereka itu. Gitu. Karena apa? Bertentangan dengan pesan Bung Karno. Pesan para proklamator yang membuat adanya Pancasila ada dua kiai. Wahid Hasyim dari NU, Ki Bagus Hadikusumo Muhammadiyah, Kasman Singodimutwo pendukung kedua ini juga dari Muhammadiyah. Ini tanggal 17 atau tanggal 10 Ramadan 1364 itu adanya Undang-Undang Dasar 45 Kiai. Tidak akan mungkin karena tidak berani semuanya memutuskan itu kecuali restu dari dua. Itu tiga. Wahid Hasyim walaupun muda tapi dia mempunyai kekuatan dari Hasyim Asy'ari. Lalu ini Ki Bagus Hadikusumo. Lalu Kasman Singodimutwo ahli hukumnya. Ketiga inilah meletakkan dasar. Dan kemudian kita perang yang dinamakan perang kemerdekaan dari 1945 sampai 50. Tentara peta menjadi TNI. Tentara peta itu ada ulama-ulama komandan batalionnya. Maka dari TNI disebutnya anak kandung rakyat. Satu-satunya anggota, satunya organisasi yang pakai nama anak kandung rakyat TNI. Adalah TNI. Dan kemudian Syabilillah, Hizbullah itu adalah barisan istimewa dari TNI itu. Siapa yang memberi nama itu? Hasyim Asy'ari. Tidak akan ada revolusi menghadapi kekuatan sekutu kecuali Hasyim Asy'ari. Mengomando seluruh ulama untuk menjawab tantangan penjajahan itu. Pertempuran yang demikian hebat 10 November dijadikan pada pahlawan. Pencetusnya siapa? Ulama. Hasyim Asy'ari, ulama. Pesantren Tebuireng. Gitu. Dan diikuti oleh semua itu juga dari Cirebon yang dinamakan Buntet pesantren. yang dari Garut dari mana-mana. Tetapi sejarah ketika sudah terjadi begitu dituliskan bukan kiai, arek-arek Surabaya. Inilah yang kita itu merasa kenapa ulama yang berbuat lalu dibuat seperti itu. Jadi sejarah itu menjadi telur mata sapi. Gitu. Maksudnya apa tuh? Ya, yang bertelur itu ayam, yang punya nama sapi. Dan ini yang mengejutkan kita. Maka sekarang ini merasa tanpa ulama, tanpa pesantren, kita akan bikin Indonesia seperti Singapura. Allahu Akbar. Bung Karno bangkit, semua bangkit. Itu Singapura tahun berapa jadinya? Orang Semarang, Cina Semarang. Yang lalu ini akan menjadi satu tantangan yang besar. Gitu. Apapun yang terjadi, pesantren-pesantren itu tidak mendapatkan dana-dana dari pemerintah. Pesantren itu bangkit dengan dana umat. Gitu. Dan juga dibuktikan Departemen Agama bisa menyumbangkan 16 triliun. Departemen yang lain-lain sekarang bukan bangkrut. Jadi jangan sampai keliru itu akan menjadikan satu sistem pendidikan yang beda dengan perjalanan sejarah yang sudah tertata lama di Indonesia ini. Saya terima kasih sebagai sejarawan mendengar Malik Fajar, Mendikbud membuat IAIN. IAIN itu dibangun karena apa? Profesor Sarjito pertama kali mendirikan UGM bahwa karena letak UGM itu di antara Prambanan dengan Borobudur, maka semua alumni harus melanjutkan kedua hal itu. Di situ duduk yang namanya Wahid Hasyim. Kaget. Lalu beliau membuat PTAIN, Perguruan Tinggi Agama Islam. Lalu menjadi IAIN. Lalu diubah oleh Malik Fajar menjadi WIN. Dan sekarang ini WIN boleh mengadakan universitas, prodi kedokteran, prodi psikologi, prodi
pada umumnya. Jadi sekarang ada fakultas hukum di dalam itu UIN. Karena apa? Diperlukan semua pakar-pakar yang dari produk UIN ini untuk mengisi pos-pos yang sekarang ini belum pernah ditempati mereka. Jadi insya Allah dulu saya ketika aktif di UNPAD mengangkat satu orang untuk dosen agama dari IAIN sulit. Karena dilarang orang-orang IAIN memasuki bidang-bidang yang wilayah-wilayah Dikbud sampai begitu. Nama-nama IAIN pasti harus nama orang. Itu Sunan Kalijaga, lalu apa itu Sunan Gunung Jati. Ya, tetapi kalau yang Dikbud boleh Pajajaran, itu kan kerajaan. Lalu Sriwijaya kan kerajaan. Mula Warman itu Gajah Mada. Ya, Gajah Mada. Gitu. Nah, alhamdulillah petunjuk mereka itu yang Jawa Timur untuk Jawa Tengah namanya. Gitu. Gajah Mada. Itu. Lalu Jawa Timur mungkin boleh Airlangga. Tetapi kalau Departemen Agama harus nama wali, gitu, atau ulama-ulama yang terkenal di Aceh apa. Itu dulu begitu. Nah sekarang ini sudah kita merdeka seperti ini, terbuka, kita semuanya menjaga itu Indonesia, itu karena NKRI pun perjuangan dari Muhammad Nasir. Ketika Januari sekarang ini, tapi tanggal 23 tahun 50, 26 hari sesudah disahkan RIS Republik Indonesia Syarikat, itu Westerling mengamarkan kudeta di Bandung. Keadaan kacau, siapa yang berani membubarkan RIS? Itu Masyumi. Masyumi Majelis Syuro Muslimin Indonesia, NU ada di situ, Persis ada di situ, lalu Muhammadiyah ada di situ. Semuanya itu hanya one parpol, satu parpol untuk Islam. Yang lainnya ada, yang sosialis juga. Tapi yang berani membubarkan syarikat RIS itu adalah Muhammad Nasir. Itu dari Masyumi. Lalu Muhammad Nasir itu dari Persis, Persatuan Islam. Jadi membuat NKRI harga mati itu Islam. Karya pesantren juga. Jadi kalau Pancasila Undang-Undang 45 oleh pesantren Muhammadiyah dan pesantren itu Tebuireng. Nah, kalau Persis itu melahirkan NKRI. Harga mati. Jangan sampai sekali-kali untuk merendahkan, mendiskreditkan maha karyanya ulama dan santri. Tanpa ada itu tidak ada NKRI. Tanpa itu tidak ada Merah Putih. Karena Merah Putih ada Rasulullah itu, aku diperlihatkan dunia itu, dan aku dilihatkan timur baratnya. Aku berikan aku diberi warna yang sangat indah, al-ahmar wal merah putih. Rasulullah bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau kami ini sudah tidak ada, apa yang akan terjadi? Jawab Allah, dari timur sampai ke barat akan terjadi merah putih. Indonesia adalah merah putih yang awal, bentuknya merah dan putih. Kalau di Turki adalah merahnya dan putihnya bulan bintang. Semuanya akan mengabadikan dua warna ini. Itu artinya Islam. Maka itu di sini katakan, sudah kutetapkan bahwa aku dan Rasulku pasti menang. Karena Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Boleh penjara-penjara itu ditinggalkan. Dulu untuk siapa? Ulama. Kereta-kereta api itu untuk siapa? Mengejar ulama. Gitu. Semua seperti gurita di Pulau Jawa ini. Juga di Aceh, di mana-mana. Untuk menggilas kepala ulama. Tapi sekarang ditinggalkan. Dan kemudian yang namanya bandara-bandara itu semua coba tahu. Untuk juga mengecilkan ulama. Allah lebih besar daripada mereka penjajah. Karena mereka bertentangan dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Dihapuskan. Bandung yang bicara, yaitu tanggal 24 April 55, itu Bung Karno dan Fatmawati itu juga membukanya dan memberikan landasan bahwa apapun yang akan terjadi, penjajahan itu harus tumbang. Dan Allah sendiri menjawab,
Sesudah Rasulullah tidak ada, kemenangan yang terakhir adalah merah putih. Semoga apa yang disampaikan ini mengingatkan yang lupa bahwa santri, ulama adalah penegak utama, pelopor utama untuk kita nikmati Indonesia merdeka yang punya laut 3.200.000 kilometer persegi dan punya daratan 2 juta, maka 5 juta lebih ini dihadiahkan oleh para ulama untuk dijadikan negara bersama gitu, yang punya matahari terbit 3 kali. Satu-satunya bangsa di dunia ini punya matahari terbit 3 kali. Indonesia. Jam berapa Papua? 2 jam yang lalu. Jam berapa Bali? 1 jam yang lalu. Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Semoga hal itu terjadi terus, rahmat untuk kita, termasuk Rasil, mudah-mudahan juga memberikan rahmat Allah. Amin. Untuk meneruskan menyampaikan ajaran-ajaran Islam ini dengan bentuk suara atau bentuk gambar atau bentuk apa, mudah-mudahan memberikan pada kita bangsa Indonesia ini akan menjadi terbesar, menjadi penghuni surga. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ikhwan Akhwat, telah kita simak bersama penjelasan pemaparan dari Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, bagaimana pesantren menjawab tantangan zaman, dan semoga juga membuka kembali mata kita semuanya bahwa tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa melalui mahakarya para ulama dan para santri. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari sejarah, penjelasan sejarah yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Mansur Suryanegara. Dan karena durasi juga, karena waktu yang terbatas, insya Allah kita akan bertemu kembali dengan guru kita ini. Pak Mansur, terima kasih atas waktunya, atas penjelasan sejarahnya. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Akhirnya saya Rizal Ahad dan juga Pak Mansur dan teman-teman yang bertugas di Bandung, tepatnya di Margahayu Raya, Jalan Pluto 3 Selatan ya Pak Mansur ya, Bandung, bersama Atep juga, Kang Angga dan Bang Fai, ini ada kru dari Batam yang ikut ke Bandung sekarang, undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.